sekitar 50 km dari pusat Kabupaten Lamongan. Secara geografis, Kecamatan Brondong berada di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Timur, sehingga banyak penduduknya yang berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak, guna memfasilitasi kegiatan perikanan baik di darat maupun di perairan bagi masyarakat, nelayan, dan usaha perikanan. Maka hadirlah Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdiri pada tahun 1936. Berdasarkan SK Menteri Pertanian, secara resmi ditetapkan menjadi unit pelaksana teknis atau UPT. Pelabuhan Perikanan Nusantara tipe B ini digunakan sebagai operasional tempat berlabuh kapal nelayan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, termasuk pelabuhan perikanan terbesar di Jawa Timur, yang berdasarkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ditetapkan menjadi salah satu kawasan metropolitan di Jawa Timur, yang merupakan kawasan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Dan pada tahun 2001, PPN Brondong beralih menjadi unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. PPN Brondong mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pemenuhan kepentingan masyarakat perikanan. Adapun jenis pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang kami laksanakan selama kegiatan pengalaman kerja praktik mahasiswa atau PKPM, yaitu diantaranya pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu, pelayanan pusat informasi pelabuhan perikanan, pelayanan penerbitan STBL keberangkatan, pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal, dan pelayanan jasa tambat labuh. Kegiatan bidang operasional. Pada saat kapal melakukan pembongkaran ikan, Kepala Pelabuhan menugaskan Inspektur Mutu untuk melaksanakan inspeksi pengendalian mutu. Inspektur Mutu melakukan pendataan dalam form inspeksi pembongkaran ikan yang meliputi identitas kapal, perbekalan, hasil tangkapan, dan suhu ikan. Selain itu, juga dilakukan kegiatan uji organoleptik dengan mengidentifikasi suhu dan tingkat kesegaran ikan sesuai dengan form uji organoleptik. Adapun kegiatan kedua yang dilakukan yaitu uji bahan berbahaya formalin dengan mengambil sampel ikan yang paling dominan seperti ikan suwangi, ikan kurisi, dan ikan biji nangka. Adapun prosedur pengujiannya yaitu yang pertama, daging ikan dipisahkan dengan tulangnya dan dicincang halus, kemudian ditimbang seberat 10 sampai 10,5 gram. Lalu, daging ikan dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan cairan Aquades sebanyak 60 ml. Kemudian diaduk agar formalin yang terdapat pada sampel ikan larut dalam Aquades. Selanjutnya, ditambahkan keras 1 dan keras 2 masing-masing sebanyak 4 ml, lalu diaduk. Kemudian ditambahkan cairan Aquades sebanyak 20 ml agar semua zat tercampur. Kemudian, kertas saring dimasukkan ke dalam corong, lalu larutan disaring agar menghasilkan filtrat sebanyak 10 ml. Filtrat dibagi menjadi 2 larutan. Larutan pertama sebagai kontrol dan larutan kedua sebagai reaksi. Larutan reaksi ditambahkan pereaksi FO1 yang mengandung NaOH sebanyak 5 tetes, kemudian diaduk. Selanjutnya, larutan reaksi ditambahkan FO2 yang mengandung kromatropik sebanyak 1 mikrospun. Larutan reaksi diaduk, lalu didiamkan selama 5 menit. Yang terakhir, larutan diuji menggunakan kertas indikator atau test kit dengan melihat warna pada larutan
dengan membandingkan warna pada kertas dengan larutan kontrol. Semakin pekat warna violet pada larutan, maka semakin tinggi pula kadar formalin pada sampel. Kegiatan ketiga yaitu entry data produksi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan PIPP. Entry data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan meliputi data keberangkatan kapal, kedatangan kapal, jenis alat tangkap, produksi, jenis ikan, dan harga ikan. Bidang pengawasan perikanan. Pelayanan penerbitan standar layak operasi atau SLO kapal perikanan. Yang pertama, Nahkoda membuat laporan rencana keberangkatan kepada pengawas perikanan. Yang kedua, pengawas perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. Yang ketiga, pengawas perikanan menuangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan kapal atau BAHPK. Yang keempat, apabila persyaratan dan kelayakan teknis tidak lengkap, maka pengawas perikanan menerbitkan surat penolakan SLO. Yang kelima, jika persyaratan dan kelayakan teknis lengkap, maka pengawas perikanan menerbitkan SLO dan menyerahkannya kepada Nahkoda. Kegiatan bidang kesyabandaran. Kegiatan pada bidang kesyabandaran yaitu pelayanan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan atau yang biasa disebut dengan STBLK kedatangan dan STBLK keberangkatan kapal perikanan. Adapun prosedur pelayanan penerbitan STBL kedatangan kapal yaitu 1. Nahkoda melapor rencana kedatangan kapal dan selanjutnya menyerahkan dokumen kapal dan logbook penangkapan ikan. 2. Petugas kesyabandaran memeriksa ulang dokumen kapal selama kapal berada di pelabuhan perikanan. 3. Syah bandar memeriksa form surat tanda bukti lapor kedatangan kapal. Jika ya, menandatangani form surat tanda bukti lapor kedatangan kapal serta menentukan lokasi tambat labuh kapal perikanan, dan jika tidak, dikembalikan ke petugas kesyabandaran untuk dilengkapi. 4. Petugas kesyabandaran mendokumentasikan dokumen STBL kedatangan dan menunjukkan lokasi tambat labuh. 5. Nahkoda menerima surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan dan informasi lokasi tambat labuh kapal. Adapun prosedur pelayanan penerbitan STBL keberangkatan yaitu 1. Nahkoda melaporkan rencana keberangkatan kapal dan mengisi form STBL keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen kapal perikanan. 2. Petugas kesyabandaran memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen. Jika ya, melanjutkan dokumen kepada syah bandar, dan jika tidak, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi oleh Nahkoda. 3. Syah bandar di pelabuhan perikanan memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan form STBL keberangkatan kapal. Jika ya, diserahkan ke petugas kesyabandaran, dan jika tidak, dikembalikan kepada petugas kesyabandaran untuk dilengkapi. 4. Petugas kesyabandaran menerima dan mendokumentasikan dokumen STBL keberangkatan dan menyerahkan kepada Nahkoda. 5. Nahkoda menerima STBL keberangkatan kapal. Kegiatan bidang tata kelola dan pelayanan usaha kepelabuhanan atau TKPU. Salah satu kegiatan yang dilakukan di bidang TKPU yaitu pelayanan jasa tambat labuh. Adapun prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama, pemohon menyerahkan salinan STBL kedatangan kapal dan mengisi form permintaan layanan. Yang kedua, petugas menerima salinan STBL kedatangan kapal disertai form permintaan layanan. Yang ketiga, petugas mengisi form daftar hitung layanan berdasarkan form permintaan layanan. Yang keempat, pemohon menandatangani form daftar hitung layanan dan membayar PNBP pelayanan tambat labuh. Yang kelima, petugas menerima kembali form daftar hitung layanan yang telah ditandatangani dan menerima PNBP pelayanan jasa tambat labuh serta menyiapkan alat bukti pembayaran PNBP pelayanan jasa tambat labuh atau karcis.
Yang keenam, pemohon menerima alat bukti pembayaran PNBP dan menerima layanan tambat labuh. Itulah beberapa kegiatan pelayanan yang kami lakukan selama kegiatan praktik kerja pengalaman mahasiswa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Satuan Pengawas SDKP Lamongan. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.